بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu pada pertemuan pertama ini. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri semuanya, bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Amin. Sudah siap belajar untuk mata pelajaran IPA? Sudah? Oh ya. Baik, kalau sudah bisa kita mulai pelajarannya. Kita akan mulai pembahasan pada pagi hari ini. Pelajaran IPA bab 1. Ya. IPA bab 1 kita membahas objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya. Nah, apa itu IPA? IPA singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tentu kalian di SD sudah pernah belajar IPA ya. Kita akan ulangi lagi. Dan akan ditambah lagi materinya sedikit di SMP ini. Objek yang dipelajari di IPA meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Itulah IPA. Nah, objek IPA yang ada di sekitar kita meliputi benda-benda atau makhluk yang kecil dan besar. Apa yang kecil? Atom. Ya, atom penyusun dari benda-benda di sekitar kita. Yang kecil lagi apa? Bakteri. Kemudian virus. Kemudian yang besar, sapi. Burung termasuk besar. Kemudian yang sangat besar lagi adalah tata surya. Ini adalah objek IPA yang akan kita pelajari di SMP ini. Perkembangan IPA, ilmu IPA terus berkembang. Dan kita lihat ada penemuan-penemuan baru. Di bidang fisika contohnya. Fisika ini bagian dari IPA. Ditemukan mobil dengan kecepatan yang sangat kencang. Kecepatan ini bagian dari fisika. Kimia bagian dari IPA. Ditemukan nuklir dengan ya ikatan-ikatan kimia atau unsur-unsur kimia yang saling berikatan, berinteraksi bisa menyebabkan ledakan. Biologi, ya, ditemukannya vaksin COVID-19. Sekarang masih proses ya. Ini termasuk biologi. Kemudian ilmu bumi dan antariksa. Ya. Ditemukan ilmu tentang mengukur kekuatan gempa. Ini termasuk ilmu A. Bagaimana cara menemukan teknologi baru tersebut? Tentu mereka adalah para ilmuwan. Menemukan hal tersebut tidak serta-merta langsung. Mobil tidak langsung jadi mobil. Tapi ada proses. Nah, proses inilah yang disebut dengan penyelidikan ilmiah. Ya, kita akan membahas tentang penyelidikan ilmiah atau penyelidikan IPA atau dikenal dengan metode ilmiah.
metode ilmiah penyelidikan IPA itu ada 3. Pertama, pengamatan. Kedua, membuat inferensi. Yang ketiga adalah mengomunikasikan. Kita akan bahas satu persatu. Ya, pengamatan. Penemuan apa saja itu dimulai dari pengamatan terlebih dahulu. Pengumpulan data. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Contoh, orang bisa membuat pesawat terbang. Ini diawali dari seseorang, ya konon, melihat burung. Bertanya pada dirinya, apakah saya bisa membuat kendaraannya seperti burung itu? Akhirnya orang berpikir terus, ya, melakukan sebuah percobaan sehingga sampai berhasil membuat pesawat. Pertama, pengamatan. Pengamatan ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Apa perbedaannya? Pengamatan kualitatif, pengamatan dengan alat indera tanpa mengacu pada satuan pengukuran. Alat indera itu apa? Mata, telinga, kulit. Ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya di bawah. Pengamatan kuantitatif dilakukan dengan alat indera dan menggunakan alat ukur yang mengacu pada satuan pengukuran. Titik tekannya pada menggunakan alat ukur. Pengamatan kualitatif, data yang dihasilkan data kualitatif. Kuantitatif, data yang dihasilkan adalah data kuantitatif. Pengamatan kualitatif bersifat subjektif, masing-masing orang berbeda. Kalau kuantitatif, objektif. Masing-masing orang mengukur sama. Contoh, data kualitatif yaitu daun itu panjang sekali. Panjang sekali. Kira-kira menggunakan apa ini? Inderanya? Iya, menggunakan mata. Kuantitatif, daun itu panjangnya 15 cm. Menggunakan alat ukur apa? Iya, alat ukur penggaris. Semua orang menggunakan penggaris hasilnya sama tidak? Sama. Kemudian tubuhnya hangat. Orang satu dengan yang lainnya mungkin bisa beda. Yang satu hangat, yang satu panas. Maka subjektif. Kalau kuantitatif, menggunakan alat ukur termometer. Suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Orang satu dengan yang lainnya menggunakan termometer, insya Allah hasilnya sama. Inilah 2 macam pengamatan. Setelah seseorang mengamati, dia akan merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan tadi. Setelah itu, akan menarik sebuah kesimpulan. Tahapan penarikan kesimpulan itu melewati beberapa proses. Nah, proses inilah nanti disebut dengan proses ilmiah. Kita akan lihat satu contoh. Perhatikan gambar berikut. Ini ada tanaman yang menghadap ke arah jendela. Kita amati ya, menggunakan apa? Mata. Kita akan berpikir, kenapa ini kok menghadap ke jendela? Dari pemikiran kita akan mengumpulkan data, inferensi, ya, pengumpulan data. Ini alurnya. Setelah pengamatan kita akan sadar, oh ini ada masalah. Setelah itu kita merumuskan, kenapa ini tadi tanamannya kok menghadap ke jendela? Setelah itu kita akan merumuskan hipotesis, jawaban sementara. Oh, karena mengarah ke datangnya cahaya matahari. Tapi perkiraan kita, hipotesis kita belum tentu benar. Makanya kita melakukan sebuah eksperimen. Contohnya eksperimen praktek. Contohnya tanaman, kita cari tanaman, 2 tanaman, yang satu dikasih lampu sebelah kirinya, yang satu sebelah kanannya. Kira-kira apa yang terjadi? Dilihat perkembangannya. Oh, ternyata setelah 5 hari, benar tanamannya mengarah ke lampu semua. Berarti tanaman itu arah pertumbuhannya tergantung dari datangnya cahaya. Nah, ini
membuktikan hipotesis dengan eksperimen. Setelah itu ditarik kesimpulan. Setelah itu, setelah disimpulkan, ini akan menjadikan dalil hukum atau teori. Maka ada namanya teori-teori, banyak ya, ada teori Newton, teori gravitasi, teori hukum Mendel, ya, dan lain-lain. Itu berdasarkan praktek yang dilakukan oleh seorang tadi yang mengeluarkan teori tadi. Ini adalah namanya inferensi. Tahap ketiga yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menemukan hasil yang baru adalah atau penemuan baru mengomunikasikan. Setelah dipraktekkan, diteliti, ada hasilnya, dikomunikasikan, dipublikasikan, baik lisan maupun tulisan. Bisa tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan, sehingga orang bisa mengambil manfaat darinya. Atau orang bisa menambahkan, atau mungkin bisa melakukan eksperimen lanjutan, sehingga lebih bermanfaat lagi. Ya. Selanjutnya, ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti agar berhasil menemukan penelitian-penelitian yang baru. Karakter yang perlu dicontoh, mereka ulet, ya, senantiasa jujur, terbuka, bertanggung jawab, ulet dan sabar. Contoh salah seorang peneliti, yaitu peneliti penemuan lampu, ya. Penemuan lampu itu ya dikisahkan untuk menemukan lampu itu harus mengalami kegagalan selama 999. Baru yang ke-1000-nya itu baru berhasil. Ini betapa ulet dan sabarnya. Teliti dan hati-hati, rasa ingin tahu yang tinggi dan senantiasa optimis. Ini kalau ingin berhasil di dalam menemukan hal-hal yang baru, harus memiliki sikap-sikap ini. Begitu juga antum semuanya, seorang santri ketika menginginkan sesuatu hal yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi umat, maka kalian harus memiliki sikap-sikap. Salah satunya 7 ini. Dan mungkin sikap yang lain yang lebih baik, yang lebih banyak bisa diambil juga. Ya. Ini yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami untuk mengawali pelajaran IPA, yaitu terkait dengan gejala alam dan gejala IPA dan pengamatannya. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Ini ada modul juga, tolong dibaca nanti dan dikerjakan tugas-tugasnya. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.